Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Yang tentunya kita berharap dengan majelis ilmu ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, tauladan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Ad-Da' wa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Melanjutkan pembahasan yaitu pembahasan pasal antara harapan dan angan-angan. Kita masuk ke halaman yang ke-22. Halaman yang ke-22 yaitu paragraf yang paling bawah. Inilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bila dia berdiri di depan kuburan, dia menangis hingga air mata membasahi janggutnya. Membasahi janggutnya. Karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, seandainya aku berada di antara surga dan neraka, dalam keadaan aku tidak tahu kemana aku diperintahkan masuk. Niscaya aku memilih menjadi abu sebelum aku mengetahui ke tempat mana aku akan masuk. Ini adalah Utsman bin Affan, seorang sahabat yang merupakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijamin masuk surga. Ya, salah satu sahabat yang telah dijamin masuk surga adalah sahabat Utsman bin Affan. Dan beliau adalah sahabat yang mulia, termasuk Khulafaur Rasyidin. Kemudian beliau dengan jiwa raganya membela agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi khalifah dengan amanah dan mendapatkan berbagai macam tekanan serta fitnah yang akhirnya beliau syahid, meninggal dalam keadaan syahid, dibunuh oleh orang-orang Khawarij atau orang-orang yang memberontak kepada sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Walaupun sudah dijamin masuk surga, tapi lihat bagaimana Utsman bin Affan ini sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan tadi bahwasanya kalau seandainya dia berada di antara surga dan neraka, ya, dan dia diperintahkan untuk masuk antara surga dan neraka, itu dia milih menjadi abu saja. Artinya seolah-olah beliau tidak yakin bahwasanya dia itu masuk surga. Artinya pula ini karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mending orang itu jadi abu. Sebab kalau orang jadi abu kan dia tidak dihakimi, tidak diadili. Yang diadili itu kan manusia. Sementara yang lain, benda-benda yang lain itu tidak diadili. Inilah Utsman bin Affan, sosok yang dijamin masuk surga saja itu takut nanti bagaimana di akhirat kelak, maka apalagi kita yang tidak
ada jaminan, kejelasan apakah kita masuk surga ataukah masuk neraka, tentunya kita harus lebih takut lagi terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan takut itu akhirnya kita wujudkan dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau orang itu sudah mencapai derajat al-khauf, mencapai derajat takut, maka insya Allah dia akan lebih gampang untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia ibadah yang dia cari bukan pujian manusia, tatkala dia ibadah yang dia cari bukan sanjungan manusia, bukan keinginan dunia, bukan, yang dia cari adalah rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini, inilah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Ali bin Abi Thalib? Ya, dari kalangan remaja yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Dari kalangan anak kecil yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sering menangis dan takut. Sering menangis dan takut. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam ketika umur mungkin 40 tahun, 50 tahun, ya, kemudian dia bisa menangis, menyesal atas apa yang pernah dia lakukan sebelum masuk agama Islam. Ini Ali bin Abi Thalib sejak kecil sudah masuk ke dalam agama Islam. Ya, sejak kecil sudah masuk ke dalam agama Islam. Dan ketika masuk ke dalam agama Islam, dia selalu meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat takut terhadap dua perkara. Dua perkara yang ditakuti oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Yang pertama, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Jadi ini memang merusak kita, merusak diri kita itu panjang angan-angan. Ya, kalau orang itu panjang angan-angan, nanti dampaknya apa? Dampaknya akan menunda amalan. Ya, nanti saja, nanti saja. Angan-angannya itu terlalu tinggi. Nah, kita ini manusia itu terkadang memiliki angan-angan yang terlalu tinggi. Apakah yang berkaitan dengan profesi, pekerjaan, apakah yang berkaitan dengan keuangan, apakah yang berkaitan dengan jabatan, angan-angannya tinggi. Ya. Bahkan terkadang orang yang mungkin orang tinggal di desa, kemudian mungkin kehidupannya pas-pasan, berangan-angan pengen jadi bupati misalnya. Berangan-angan pengen jadi gubernur misalnya. Ini kan namanya panjang angan-angan. Ya, seandainya saya jadi gubernur, saya akan begini dan begitu. Seandainya saya menjadi anggota DPR, saya akan mensejahterakan rakyat dengan bantuan ini dan itu. Nah, itu namanya kan panjang angan-angan. Ini bahaya. Nah, maka orang itu jangan terlalu panjang angan-angan. Apa yang kita hadapi di depan mata kita, di depan diri kita, itulah yang kita hadapi. Tidak usah kita terlalu panjang angan-angan. Dan mengikuti hawa nafsu atau ittiba'un nafs. Mengikuti hawa nafsu itu bahaya sekali. Sampai-sampai nanti dia akan menuhankan nafsunya. Bisa akan menuhankan nafsunya. Apa maksudnya menuhankan nafsunya? Yaitu menuruti semua nafsu yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan pengen dituruti. Lihat orang lain pakai mobil mewah, pengen beli mobil mewah. Lihat orang lain pakai motor bagus, pengen beli motor bagus. Lihat orang lain memiliki jabatan yang tinggi, pengen memiliki jabatan yang tinggi. Melihat orang lain memiliki rumah yang lebih mewah, pengen dia memiliki rumah yang lebih mewah. Melihat orang lain memiliki pengaruh di masyarakatnya, pengen dia seperti itu. Lah, itu namanya mengikuti hawa nafsu. Dan itu bahaya. Nafsu itu kalau diikuti, dituruti, itu akan merusak agama kita, merusak akal kita. Tidakkah kita lihat bagaimana kerusakan, kejahatan yang ada di alam semesta ini tidak lain dan tidak bukan karena mengikuti hawa nafsu. Seperti misalnya kadang ada orang itu kadang sudah kaya, memiliki harta banyak, memiliki rumah, tabungannya miliaran ya di rekeningnya,
Tapi menuruti nafsunya, apa itu? Misalnya pengen menjadi pejabat, pengen menjadi gubernur, padahal sudah kaya, sudah memiliki harta yang banyak, dan umurnya juga sudah banyak. Ya, umurnya mungkin sudah sampai 70 tahun. 70 tahun itu kan sebenarnya sudah bonus ya. 70 tahun antara 60 sampai 70 tahun itu kan bonus. Terus dia juga memiliki harta yang banyak, uang yang banyak. Tapi saya pengen jadi misalnya gubernur atau bahkan mungkin presiden. Terus menikmati hartanya itu kapan kan itu? Logikanya itu sudah nggak main. Ya, logikanya itu nggak main. Seperti misalnya orang yang korupsi, kalau kita dengar di medsos, orang korupsi 1 triliun, 2 triliun. Terus lah ngentek niki kan kapan gitu? Umurnya sudah 80 tahun, umurnya sudah 70 tahun. Korupsi 1 triliun, lah ngentek niki yo kapan gitu? Itu berarti dia itu menuruti hawa nafsu, ya. Menuruti hawa nafsu, maka bahaya ya. Nafsu itu ibarat serigala yang pada diri kita. Kalau kita lepaskan itu bahaya, dia akan membinasakan siapa saja yang ada di hadapannya, yang menghalangi keinginan nafsunya. Dia berkata, kata Ali bin Abi Thalib, adapun panjang angan-angan maka ia dapat melupakan akhirat. Ya jelas kalau orang itu panjang angan-angan itu enggak kepikiran nanti di akhirat nanti ada alam barzah, di akhirat nanti ada pembagian catatan, di akhirat nanti ada as-sirat, enggak mikir. Karena yang diangan-angan kaitannya dengan dunia. Nanti kalau misalnya aku sudah menjabat, aku akan mendapatkan gaji yang banyak, gaji yang besar. Nanti kalau gaji yang besar, nanti aku akan membeli perlengkapan ini dan itu, membeli kendaraan ini dan itu. Kemudian nanti aku mau ada acara ke sana kemari. Nah, itu panjang angan-angan. Akhirnya melupakan akhiratnya. Sedangkan mengikuti hawa nafsu maka dia dapat menghalangi kebenaran. Nah, ini banyak terjadi. Kenapa di antara orang-orang yang didakwai masuk ke dalam agama Islam sejak dulu sampai sekarang mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam? Atau misalnya sudah tahu kebenaran, ada sunnah Nabi, ada ajaran Nabi yang benar, didakwai gak mau, diajak untuk kebenaran gak mau, diajak untuk mengikuti sunnah Nabi, ajaran Nabi tidak mau. Kenapa? Ittiba'un nafsi, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, apakah kaitannya dengan uang, apakah kaitannya dengan jabatan, apakah kaitannya dengan kedudukan. Ya, nanti kalau saya mengikuti sunnah Nabi, saya mengikuti ajaran Nabi, nanti hilang jabatan saya, nanti hilang uang saya, nanti hilang kedudukan saya. Lah akhirnya dia terhalang dari kebenaran. Kemudian ingatlah bahwa dunia sudah berlalu pergi. Nah, dunia itu berlalu pergi. Kita tadi sore, sekarang sudah malam, dan akan seperti itu terus. Sedangkan akhirat datang menghadap. Kita ini semuanya berjalan menuju akhirat tanpa kita sadari. 1 detik, kemudian 1 menit, 1 jam, tanpa kita sadari. Maka jenengan kalau melakukan ketaatan tidak usah ditunggu-tunggu kapan selesainya. Kayak pengajian seperti ini nggak usah ditunggu kapan toh selesainya. Bolak-balik ndelok jam, lirik jam, ya. Kapan toh selesainya? Nggak usah jenengan tunggu selesainya kapan, nanti selesai sendiri. Kapan toh selesainya? Ya. Nanti selesai sendiri, nggak usah khawatir. Jadi masing-masing keduanya mempunyai anak-anak, yaitu pewaris dunia dan pewaris akhirat. Maka jadilah anak-anak akhirat, ya, menjadi anak-anak. Anak-anak itu kan ibarat kan pewaris. Dan jangan menjadi anak-anak dunia, karena sesungguhnya hari ini adalah hari beramal dan tidak ada perhitungan. Nah, sekarang ini waktunya kita beramal sebanyak-banyaknya, melumpuk nih amal soleh sebanyak-banyaknya. Dari tidur sampai tidur kembali, dan semuanya akan mendapatkan balasan sebagaimana perkataan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan juga Imam Al-Hakim, malaikat Jibril pernah mengatakan, "Ya Muhammad isma' sita fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Artinya itu khitabnya juga kepada kita, yang diajak bicara juga kita. Hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun. Tapi ingat, suatu saat engkau akan menjadi mayit. Semuanya kita ini semua akan menjadi mayit, akan menjadi bangkai. Kalau sekarang mungkin kita menyolati orang yang mati. Suatu saat ganti kita yang disolati. Kalau kita mungkin yang mengkafani, mungkin yang menguburkan, nah suatu saat ya kita ini yang dikafani dan yang dikuburkan, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Kemudian wa ahbi masita fa innahu mufarikun fa innaka mufariku, dan cintailah siapa yang kamu cintai, sukai yang kamu sukai, wahai Muhammad. Nah, kita ini kan di dunia ini kan mencintai, menyukai macam-macam, mencintai istri, mencintai anak, mencintai kerabat, atau mungkin menyukai hobi sepak bola, hobi bersepeda, hobi badminton, hobi mancing misalnya, hobi mengumpulkan barang-barang antik misalnya. Fa innahu mufariku, fa innaka mufariku. Tapi ingat, engkau mesti akan berpisah dengan yang kamu cintai. Itu mesti. Kemudian wa masyita fa innaka mujizun bihi, dan beramallah ya. Beramallah sesukamu, berbuat sesukamu, tapi ingat bahwasanya engkau akan mendapatkan balasannya. Makanya sebenarnya di dunia ini bebas, jenengan mau jadi apa saja, kita mau jadi apa saja boleh, silahkan. Mau kafir ya boleh, mau Islam apalagi ya lebih boleh, mau jahat boleh, mau tidak jahat ya boleh. Tapi ingat, semuanya akan mendapatkan apa? Balasannya. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Barang siapa berkehendak silakan dia beriman, barang siapa berkehendak silakan dia kafir. Tapi ingat, fa innaka mujizun bihi. Ingat bahwasanya engkau akan mendapatkan balasannya. Sehingga di dunia ini hanya ada amalan, tidak ada hitungan. Kita tadi sholat maghrib nggak dihitung berapa, apa itu kita nggak tahu hitungannya, dapat berapa derajat, dapat berapa timbangannya, dapat berapa kita nggak tahu, karena memang tidak ada hitungan. Sedangkan hari Isra, yaitu hari kiamat, hari akhirat, adalah hari perhitungan dan tidak ada amal. Sudah, kita nggak bisa beramal. Mau dzikir, ya Allah saya mau dzikir, sudah habis waktunya. Saya mau sholat, wis entek waktune. Saya mau puasa, wis gak iso. Bisanya sekarang ini. Nah ini maka hendaknya juga menjadi perhatian kita, agar kita ya jangan sampai terkena penyakit yang tadi disebut panjang angan-angan. Kemudian inilah Abu Darda yang berkata, Abu Darda ini dulu orang kaya ya, kaya banget. Kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, kemudian menjadi orang yang sangat-sangat qanaah. Ya, sangat-sangat qanaah. Yang berkata, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas diriku pada hari kiamat adalah aku ditanya, wahai Abu Darda. Jadi mikirnya sudah hari kiamat engko nek ditekoni piye? Nanti kalau ditanya piye? Wahai Abu Darda, kamu sudah mengetahui, lalu bagaimana kamu mengamalkan ilmu yang kamu ketahui? Ya, Abu Darda sekelas sahabat saja takut kalau dia sudah tahu sebuah ilmu kemudian tidak diamalkan. Ini juga menjadi cambuk bagi kita semuanya. Ilmu yang kita miliki insya Allah sudah banyak, kaitannya dengan sholat yang benar, kaitannya dengan zikir yang benar, kaitannya dengan membaca Al-Quran yang benar, kaitannya adab kepada orang tua, kaitannya adab kepada anak, kaitannya adab kepada orang yang lebih tua, adab kepada yang di bawah kita. Insya Allah kita sudah banyak yang mengetahui. Lah pertanyaannya, apakah sudah kita amalkan ataukah belum? Ataukah yang kita amalkan berapa persen dari 100% tersebut? Kita sudah banyak mengetahui tentang ilmu, tentang pengetahuan yang berkaitan dengan agama, sangat banyak yang sudah kita ketahui. Apakah itu sudah kita amalkan? Nah itu kita tanyakan pada diri masing-masing. Kalau kita belum bisa mengamalkan semua,
apa yang sudah kita ketahui, ya mintalah pertolongan kepada Allah. A'inni ala zikrika, ya Allah bantu aku untuk mengingatmu, ya termasuk untuk beramal kepadamu. Minta bantuan kepada Allah, sebab kita ini tidak bisa melakukan amal soleh kecuali kalau mendapatkan pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mengetahui tentang keutamaan sholat berjamaah, bagaimana besarnya sholat berjamaah, apalagi kalau dia berwudu dari rumah, kemudian dia berjalan ke masjid, setiap langkahnya itu di angka 1 derajat, dihapuskan dosa-dosanya. Semakin jauh langkahnya, semakin besar pahalanya. Makanya jenengan rumah yang Madiun sampai Ngawi berjalan, ya semakin besar pahalanya, semakin tinggi derajatnya. Tapi kalau berjalan, tapi juga mungkin kan, ya, sampai sini ya malah rakaru-karuan itu. Itu berapa banyak orang yang bisa melakukan sholat berjamaah itu? Nah, sekitar kita saja, sekitar Masjid Komariah ini, bisa dihitung satu gang ini, satu jalan ini, berapa persen yang mau datang ke masjid. Ya. Padahal kalau semuanya itu datang ke masjid, masya Allah indah sekali Masjid Komariah ini. Jamaahnya rame, kemudian penuh, kemudian yang nyumbang masjid itu pahalanya juga tidak muspro. Belum lagi nanti ada yang ngasih makanan, makanannya bermanfaat, dimakan oleh orang-orang yang sholat berjamaah, luar biasa. Tapi berapa persen yang mau sholat berjamaah? Sangat-sangat sedikit sekali. Karena memang tidak bisa, orang itu tidak bisa melakukan ketaatan kecuali dia mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian pula dengan ilmu. Ilmu itu sudah banyak yang kita ketahui. Ya, tinggal kita mengamalkannya. Kemudian Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku bertemu 30 orang sahabat Nabi, masing-masing mereka mengkhawatirkan kemunafikan dalam dirinya. Ya, kata Ibnu Mulaikah, beliau pernah bertemu para sahabat Nabi, 30 lebih sahabat Nabi yang itu khawatir, jangan-jangan munafik, jangan-jangan saya ini munafik, jangan-jangan saya punya sifat munafik. Maka apalagi kita. Tidak seorang pun dari mereka yang mengaku keimanannya seperti keimanan malaikat Jibril dan Mikail. Gak ada sahabat, satupun sahabat, mulai sahabat Abu Bakar sampai sahabat yang terakhir, misalnya Anas bin Malik, tidak pernah mereka merasa saya ini orang yang imannya seperti malaikat Jibril, Mikail. Tidak ada. Padahal di antara mereka banyak yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka selalu merasa takut, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan lain sebagainya. Mereka sangat takut, khawatir kalau dimasukkan ke dalam neraka. Lah apalagi kita, terlebih lagi kita. Ya, jangan sampai kita merasa iman kita seperti imannya malaikat Jibril atau malaikat Mikail. Al-Bukhari berkata dalam sahihnya pada bab khauf al-mu'min min an yahbata amaluhu wa huwa la yashkuru. Yang diterjemahkan bab ketakutan seorang mukmin dari batalnya amal. Jadi kita ini semuanya harus apa itu namanya? Khawatir, jangan-jangan amalan kita batal. Kan pembatal amalan itu banyak. Di antaranya apa? Yang pertama, yang paling besar apa? Syirik. Ya, yang paling besar syirik. Mungkin kita selamat dari syirik besar, tidak menyembah Nyi Loro Kidul, tidak menyembah Nyi Blorong, gak ngopeni tuyul. Ada di sini ngopeni tuyul? Ada apa tidak? Nah, kalau ada segera bertobat. Kan kerjasama dengan jin mesti nggak ada yang gratis. Atau mungkin yang nyembah keris. Ada yang masih nyembah keris? Hah? Cincin masih ada. Kalau pakai cincin nggak apa-apa, tapi nyembah cincin ya nggak boleh. Diumbah dengan bunga setaman misalnya, diagung-agungkan. Itu harus dihilangkan semua. Kesyirikan ya tidak boleh. Kemudian datang ke dukun, mempercayai dukun. Apa yang disabdakan si dukun itu benar, mesti benere misalnya. Nggak boleh. Itu syirkun akbar, syirik besar.
Ya, mungkin kita tidak ada yang seperti itu, tapi ingat kita masih bisa melakukan syirik, namanya syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Beramal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang selalu menghantui kita. Harus kita itu takut, khawatir, jangan merasa selamat. Makanya diajarkan doa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wastaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari berbuat syirik yang aku ketahui dan berbuat syirik yang tidak aku ketahui. Terkadang kita itu enggak terasa, ya, kita membaca Al-Quran tujuannya untuk mendapatkan pujian manusia, kita sholat tujuannya untuk mendapatkan sanjungan manusia, kita infak sedekah padahal cuma infak 10.000, ya, itu terkadang pengen dipuji oleh manusia. Naudzubillah, itu yang membatalkan amalan kita. Dan banyak lagi yang membatalkan amalan kita, diantaranya ya mungkin seperti kita menggibah, ya, gibah yang tidak perlu. Nah, kalau kita menggibah kan amalan kita di apa itu? Diambil, ditransfer kepada orang yang kita gibahi. Ya. Ini diantara hal-hal yang bisa membatalkan amalan. Dan itu banyak, nanti kalau ada waktunya kita bahas diantara hal-hal yang membatalkan amalan atau merusak amalan. Maka jangan merasa bangga dulu. Kalau kita bisa melakukan amal kebaikan, alhamdulillah, itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hendaknya kita semakin tawadhu, semakin rendah diri, bahwasanya yang kita lakukan itu semuanya semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berpindah ke halaman 24, pasal berikutnya, yaitu pasal dampak-dampak buruk kemaksiatan terhadap umat-umat terdahulu. Dampak maksiat, dan beliau ceritakan umat-umat terdahulu. Untuk apa? Liibrotan, menjadi ibroh bagi kita. Jadi kejadian-kejadian sekarang itu sebenarnya sudah terjadi di zaman dulu, sehingga kita ini tinggal mencari ibroh, mencari pelajaran. Kalau dulu pernah terjadi begitu, begini dan begitu, maka sekarang kita pun harus berhati-hati kalau kita melakukan perbuatan seperti orang-orang terdahulu. Di antara perkara yang patut diketahui adalah bahwa kemaksiatan dan dosa-dosa itu mendatangkan pengaruh buruk, dan ini pasti. Dosa itu mesti mendatangkan pengaruh buruk. Apa yang dimaksud dengan dosa? Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan dosa? Kata Rasulullah, maka mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi annasu. Dosa itu pokoknya yang menjadikan hati itu tidak tenang, menjadikan hati itu gundah gulana. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan engkau tidak suka kalau itu dilihat oleh orang lain. Ya, dilihat oleh orang lain. Mungkin ini bisa, ini sebuah kaidah, bisa kita praktekkan. Kalau kita itu melakukan sebuah perbuatan, kemudian perbuatan itu menjadikan hati tidak tenang, kemudian tidak suka dilihat oleh orang lain, bisa dipastikan itu adalah perbuatan dosa. Misalnya jenengan, ikut taklim seperti ini, terus ada yang kenal, kemudian tiba-tiba jenengan ning pinggir dalan melu judi, atau ya ikut judi. Nah, zaman biyen melu utuk, kertas utuk, utuk itu, ikut apa itu namanya lotri gitu loh. Kemudian ada teman sepengajian lewat, kira-kira gimana jenengan? Oh, isin mesti biaya, langsung piye carane ben ora ketok, ya kan? Berarti itu menunjukkan perbuatan itu adalah apa? Dosa. Ya. Atau misalnya jenengan bawa HP, terus sampai ndelok artis-artis sing wayu-wayu nih misalnya, ya. Terus anak temani lewat, kira-kira si ndelok terus apa dipindah? Kira-kira, mesti dipindah, dipindah. Kenapa? Izin, tidak tenang. Wa karita an yatali alaihin nas, kamu tidak suka kalau dilihat oleh orang lain. Itu standar minimal dosa itu seperti itu.
Nah dosa itu mendatangkan dampak, mendatangkan pengaruh buruk, dan ini pasti. Jadi pengaruhnya bukan pengaruh baik, tetapi pengaruh buruk. Bahayanya terhadap hati seperti bahaya racun bagi jasad. Jadi dosa itu bahayanya mengenai apa? Mengenai hati. Sebagaimana racun mengenai jasad. Yang kadarnya sesuai dengan perbedaan tingkatannya dalam bahaya. Jadi semakin banyak dosa, maksiat yang kita lakukan, semakin bahaya hati kita. Semakin sakit hati kita. Semakin banyak dosa, semakin maksiat, semakin banyak maksiat, semakin sakit hati kita. Tidaklah di dunia dan akhirat ada keburukan dan penyakit, melainkan pasti penyebabnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, jadi keburukan yang ada di dunia ini, apalagi keburukan di akhirat, itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena perbuatan dosa dan maksiat. Makanya para nabi, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para nabi, para rasul mewariskan ilmu kepada para dai. Untuk apa? Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim. Mengajarkan Al-Qur'an, Alkitab berarti kalau umat kita itu Al-Qur'an, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Maka tujuan dakwah Islamiyah itu yang paling pokok adalah mensucikan manusia. Dari apa? Dari berbagai macam kotoran-kotoran dosa yang besar maupun yang kecil. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan beberapa contoh ya, dampak atau efek dari sebuah dosa. Yang pertama, apa yang membuat bapak ibu manusia yaitu Adam dan Hawa terusir dari surga yang merupakan rumah kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, dan kelezatan, berpindah ke dunia ini yang merupakan rumah penderitaan, kesedihan, dan kesengsaraan. Coba, Nabi Adam dan Hawa dulu tinggal di surga, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kenikmatan. Apa saja yang diinginkan ada, apa saja yang diharapkan ada. Surga, tidak ada kecapean di surga itu, enggak ada capek, lesu, letih, galau seperti kita ini, enggak ada. Kemudian melakukan kesalahan, pelanggaran, satu saja pelanggaran. Apa itu? Memakan buah, ya, sebagian mengatakan namanya buah khuldi. Sebenarnya yang betul itu ya buah, ya. Ya, buah apa itu namanya? Buah yang dikatakan oleh iblis itu buah kekekalan itu. Buah kekekalan. Kan iblis menggoda, kamu makan buah itu supaya kekal. Khuldun, ya, khuldun itu kan kekal. Dibisi-bisi, padahal itu dilarang. Boleh menikmati semua makanan, buah-buahan ning siji, ojo makan buah itu. Tapi digoda, ya, digoda. Kemudian Nabi Adam tergoda, kemudian makan. Apa yang terjadi? Gara-gara satu kesalahan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke dunia ini dan beranak pinak. Kemudian menjadi kita-kita ini yang hidup di dunia ini, dan di dunia ini penuh dengan kesengsaraan. Dunia ini enggak ada, enak itu enggak ada sebenarnya. Orang saja yang tidak sadar. Jenengan tanya orang yang paling kaya di tempat ini, mungkin di kota ini. Jenengan tanya, Pak, sampean kuwi uripe penak? Alah padha Mas, sampean wae ketoke nyawangku penak. Lah ketoke penak, ketoke sampean ora ngerti perasaanku. Ya apa tidak? Iya apa tidak? Iya, jenengan tanya, mungkin teman-teman kita yang duitnya banyak, sampean sawang kita kan penak, wong penak mento yo. Mobile apik, duwike akeh, iso mumpar mampir. Ning warung iso mumpar mampir ketoke. Apa dia tidak pikir bahwasanya untuk menjadi orang kaya itu harus bekerja terlebih dahulu? Untuk menjadi orang yang sukses dunianya harus mati-matian kerjanya. Kan seperti itu. Enggak ada orang itu pengen enak di dunia kemudian santai-santai. Jangan tahunya pengusaha yang berhasil, petani yang sukses, kemudian orang yang mendapatkan jabatan yang tinggi. Itu kan semuanya mesti rekoso di awalnya.
Ya, rekoso di awalnya. Kemudian setelah itu dia mendapatkan berbagai macam penderitaan, kesedihan, mendapatkan berbagai macam problematika, rumah tangga, anak, istri, keluarga, kerabat. Ya, mesti ada masalah di dunia itu, mesti ada. Karena memang dunia ini penuh dengan masalah. Apa yang menjadikan Adam diusir dari surga? Tidak lain dan tidak bukan adalah dosa, ya, kemaksiatan. Apa yang membuat iblis terusir dari kerajaan langit dalam keadaan terlaknat dan terkutuk? Lalu lahir batinnya diubah 180 derajat, di mana lahirnya menjadi lahir yang paling buruk dan paling jelek, demikian juga hatinya, demikian juga batinnya, batin paling buruk dan paling jelek. Jadi wajahnya iblis, setan itu adalah wajah bentuk yang paling buruk, paling jelek, demikian pula batinnya, batin yang paling buruk dan paling jelek. Ya. Diusir dari surga, iblis sempat berada di surga, kemudian diusir ke dunia dan tidak akan masuk surga selama-lamanya. Gara-gara apa? Dosa. Ya. Gara-gara dosa, membangkang perintah Allah. Hasad, kemudian membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Hasad kepada Nabi Adam. Ya. Nabi Adam, ya, diciptakan dari tanah, kemudian dia diciptakan dari api. Kemudian setelah itu disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Ini merupakan bentuk pembangkangan kepada perintah Allah. Akhirnya diusir dari surga, tinggal di dunia selama-lamanya, menjadi makhluk terburuk dan juga nanti akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya, menjadi makhluk yang terburuk. Apa sebabnya tadi? Kemaksiatan. Kemudian apa yang membuat kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam tenggelam seluruhnya tenggelam umatnya Nabi Nuh. Dan itu banyak sekali umatnya Nabi Nuh, sangat banyak sekali, hingga banjir bandang naik mencapai puncak gunung. Jadi banjirnya tidak hanya 1 meter, 2 meter, sak gunung aja kelelep, gunung saja tenggelam. Itu banjir bandang yang sangat besar. Apa yang membuat angin topan memporak-porandakan kaum Ad, ya, hingga ia mencampakkan mereka dalam keadaan mati bergelimpangan di atas tanah, seakan-akan mereka tonggak, seakan-akan mereka tonggak pohon kurma yang mati, bergelimpangan mati, mayat-mayat yang mati. Tidak hanya itu, angin tersebut juga menghancurkan apa yang dilewatinya, rumah-rumah, kebun-kebun, tanaman-tanaman, dan hewan-hewan mereka, sehingga mereka menjadi sebuah pelajaran bagi umat-umat yang lain hari kiamat. Ya, apa ini sebabnya? Kemaksiatan, kesyirikan, dan yang semisalnya, menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di era abad 21 ini, menjadi pelajaran. Oh, itu adalah yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Kalau mereka melakukan kesyirikan, melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran hukum-hukum Allah, akan mendapatkan balasannya seperti itu. Apa yang membuat kaum Samud dikirimi suara halilintar yang menggelegar? Coba kita mendengar petir saja sudah kaget, nggak karu-karuan. Lepas hujan itu, ya, mendengar petir itu menakutkan. Ini petirnya berkali-kali, hingga ia memutuskan jantung yang berada di bagian dalam tubuh mereka. Jadi jantung itu sampai copot. Jadi kalau sekarang jantungku sampai copot, itu kan hanya istilah saja sekarang. Kalau dulu betul-betul copot, jantungnya betul-betul copot, kan mati gitu. Yang berada di bagian dalam tubuh mereka dan mereka pun mati tak tersisa, ya, mati tak tersisa. Sebab apa? Sebab mereka menolak ajaran Nabi siapa kalau kamu Samud itu? Nabi Soleh. Ajaran apa yang ditolak? Ajaran tauhid. Diajak untuk menyembah Allah saja mereka tidak mau, tidak tunduk kepada Nabi Soleh. Apa yang terjadi? Diadab dengan adanya halilintar yang sangat keras.
Apa yang membuat negeri kaum Lut diangkat hingga para malaikat mendengar lolongan anjing mereka, kemudian ia membalikkannya, jadi diangkat kemudian dibalikkan untuk ditimpakan kepada mereka sehingga bagian atasnya menjadi bagian bawah, lalu membinasakan mereka semuanya, kemudian menyusulkan hujan batu. Jadi hujannya bukan hujan air tapi hujan batu dari langit yang menghujani mereka, hukuman yang digandakan sekaligus pada mereka yang tidak terjadi pada umat selain mereka, dan hukuman yang sama juga bisa menimpa orang-orang yang seperti mereka, dan itu bagi orang-orang yang zalim tidaklah jauh. Apa maksud yang dilakukan oleh kaum Lut? Apa? LGBT itu. Atau kaum Sodom itu laki-laki suka dengan laki-laki. Nah, ini kan bahaya dan sekarang berkembang, ya, di mana-mana berkembang, tidak hanya di tempat umum, tidak hanya di di tempat-tempat maksiat, tidak, bahkan di sekolah-sekolah sudah masuk kaum seperti ini, kaum yang suka laki-laki dengan laki-laki. Naudzubillah, bahaya. Ini kalau dibiarkan, ya kita khawatirnya juga sama-sama akan mendapatkan adab tersebut. Maka yang tahu mengetahui wajib baginya untuk mengingkarinya. Apalagi yang memiliki kekuatan wajib untuk mengingkarinya. Perbuatan kaum Sodom seperti ini wajib untuk mengingkari. Kalau dia sebagai kepala sekolah harus bertindak tegas. Kalau dia sebagai kepala kabupaten atau kota harus bertindak tegas terhadap kaum seperti ini. Sebab kalau dibiarkan itu akan mendatangkan, ya, siksaan Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan bala kepada kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali demikian mungkin apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini, yaitu sampai pada dampak buruk dari sebuah kemaksiatan. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Oke, monggo. Ya. Batasannya intinya ketika dia itu bercita-cita tujuannya untuk kebaikan akhirat. Tujuannya untuk kebaikan akhirat. Itu tidak masuk pada panjang angan-angan. Contohnya, ya, nanti kalau saya sudah lulus sekolah, ya, karena saya itu kalau diajak hafalan ya agak lemot, ya sudahlah, saya bercita-cita mau jadi pedagang saja. Nanti kalau sudah insya Allah niat saya jadi pedagang untuk saya menjadi orang kaya, untuk saya infakkan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka cita-cita seperti itu ya boleh-boleh saja. Dan dalam hal ini tidak masuk dalam panjang angan-angan. Atau mungkin kadang orang bercita-cita pengen jadi dokter anak-anak, ada sebagian anak-anak yang dia memiliki kemampuan, mungkin anak putri ya, dia memiliki kemampuan IQ-nya mencukupi, otaknya encer, kemudian pokoknya mencukupilah standar jadi dokter, dia itu standar. Kemudian dia bercita-cita, saya pengen jadi dokter kandungan, supaya apa? Supaya nanti bisa menangani awat-awat yang lahiran. Sebab sekarang yang lahiran itu kan rata-rata yang menangani siapa? Dokter laki-laki kan itu. Nah, saya bercita-cita untuk bisa menangani pelahirannya akhwat-akhwat atau ibu-ibu muslimah. Maka seperti itu tidak masalah. Tapi kalau dia mungkin ya dari segi nilainya saja sudah nggak masuk, ya. Kalau sekolah juga tenanan, nilainya ya 75, kemudian cita-citanya pengen jadi dokter, kemudian ngabisin uang banyak, sudah nyogok uang banyak, kemudian pengen seperti itu, lah itu namanya panjang angan-angan. Jadi segala sesuatu kalau tujuannya, orientasinya adalah akhirat, ya insya Allah ini bukan termasuk kategori panjang angan-angan.
Namun walaupun demikian tetap kita harus waspada ya, terus apa itu mengintrospeksi diri kita atau kita mengevaluasi diri kita, apakah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang saya lakukan ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala? Sebab dalam perjalanannya terkadang memang banyak godaannya sehingga memalingkan dari tujuan yang asal. Tujuannya karena Allah, terkadang dipalingkan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu barangkali mungkin apa yang dapat kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.